Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ahibati hafizakumullah, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu menjaga kita. Hari ini hari Sabtu 9 Safar 1442 Hijriah. Kita masih di dalam silsilah video Petuah Kiai, dan ini adalah Petuah Kiai yang ke-9, yaitu pondasi dasar pendidikan Islam adalah menanamkan akidah yang benar. Ahibati hafizakumullah ta'ala, kalau kita perhatikan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasul, kemudian kisah-kisah para Rasul, bahkan dari ulul azmi dan orang-orang saleh, maka mereka senantiasa menjadikan pendidikan akidah adalah sebagai pondasi dasar untuk pendidikan anak. Coba kita perhatikan, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Beribadah kepadaku maksudnya adalah menjadikan Allah satu-satunya yang diibadahi. Di dalam sholat, puasa, zakat, haji, kemudian membaca Al-Quran, berdoa, berzikir, minta pertolongan, isti'anah, minta perlindungan, isti'adzah, minta pertolongan dalam keadaan yang sempit, istighatsah, hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berdasarkan ayat ini, maka semestinya setiap orang tua mendidikkan anaknya yang paling pertama kali adalah perihal mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah akidah yang benar. Begitu juga Allah berfirman di dalam surat Al-Bayyinah ayat 5 juga menunjukkan akan hal ini. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali supaya mereka beribadah kepada Allah dengan memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat juga menunjukkan hal yang sama, bahwa tidak ada perintah paling pertama dan paling mendasar dalam diri seorang muslim kecuali berakidah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang paling berhak diibadahi. Nah, ahibati hafizakumullah taala, kalau kita perhatikan para rasul, para nabi, orang-orang saleh, mereka menanamkan pendidikan akidah yang benar kepada anak-anaknya dari semenjak dini. Seperti misalkan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam surat Ibrahim ayat 35, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idh qala Ibrahimu rabbi ja'al hadha al-balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, wahai Rabbku, jadikanlah negeri ini, yaitu Mekah, sebagai negeri yang aman, dan jauhkanlah aku, yaitu diri beliau, dan keturunanku dari menyembah berhala. Lihat di sini bagaimana perhatian Nabi Ibrahim alaihissalam kepada akidah yang benar, yaitu akidah tauhid, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau ingin agar beliau dan keturunan beliau tidak menyembah berhala. Begitu juga dalam surat Al-Baqarah ayat 128. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman menyebutkan doanya Nabi Ibrahim. Rabbana waj'alna muslimaini lak wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Wahai Rabb kami, jadikanlah
kami berdua, Ibrahim dan Ismail alaihissalam, dua orang yang berserah diri kepada Engkau, dan juga keturunan kami, jadikan orang-orang yang berserah diri hanya kepada Engkau. Ini juga pendidikan yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu akidah yang benar, yaitu tauhid kepada Allah, berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, Nabi Ibrahim mempunyai anak namanya Ismail dan Ishak. Lihat, Ishak alaihissalam mempunyai anak namanya Yakub, berarti Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nabi Yakub alaihissalam ketika mau meninggal, beliau bertanya kepada anak-anaknya, "Ma ta'buduna min ba'di?" Apa yang kalian sembah sepeninggalku? Lihat di sini, Nabi Yakub bin Ishak alaihi wassalam bertanya kepada anak-anaknya dalam keadaan beliau dalam keadaan sekarat, menunjukkan bahwasanya pendidikan akidah yang benar itu tidak terbatas ketika masih kecil saja. Sampai orang tua mau meninggal, tetap dijaga akidah yang benar. Dan kita sudah paham bahwa salah satu akidah yang benar adalah amanah yang harus kita jaga, yang Allah Subhanahu wa taala titipkan pada setiap orang tua tentang anaknya. Jangan sampai dia berubah dari fitrahnya. Ma ta'buduna min ba'di, kata Nabi Yakub bin Ishak alaihi wassalam. Kemudian anak-anaknya menjawab, na'budu ilahak wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Yang artinya kami beribadah kepada engkau, kepada Tuhan engkau dan sembahan nenek moyang engkau Ibrahim, Ismail, Ishaq. Sembahan yang tunggal, tauhid. Ini akidah. Dan kami berserah diri hanya kepadanya. Anaknya bisa menjawab dengan jawaban yang benar, tentunya ketika mendapatkan pendidikan akidah yang benar kepada dari orang tuanya. Ini. Taib. Kemudian Nabi Yakub mempunyai anak namanya Yusuf. Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim alaihimussalam. Nabi Yusuf terpisah dari Nabi Yakub ketika umur beliau masih 10-an tahun. Kemudian setelah itu terpisah selama 40 tahun. Setelah itu baru bertemu lagi. Nabi Yusuf alaihissalam ketika dibawa ke Mesir, kemudian dijadikan budak, lalu ada kasus beliau dengan perempuan, akhirnya beliau singkat cerita masuk ke dalam penjara. Di dalam penjara beliau berdakwah kepada dua teman beliau yang di penjara. Disebutkan di dalam surat Yusuf ayat 37 sampai 40. Inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billah wa hum bil akhirati hum kafirun. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Ingat ya, Nabi Yusuf alaihissalam terpisah dari bapaknya Yakub semenjak masih sangat anak-anak, belum baligh. Tetapi ajaran Nabi Yakub dari mulai semenjak dini tentang akidah yang benar menancap di dalam hati. Pelajarannya apa? Pelajarannya adalah bahwa salah satu contoh pendidikan yang benar dicontohkan oleh para rasul dan para nabi dan orang-orang saleh adalah mengajari anak akidah yang benar dari mulai semenjak dini.
Coba kita perhatikan ayat tadi. Kata Nabi Yusuf alaihissalam, sesungguhnya aku meninggalkan agama kaum yang tidak beriman kepada Allah dan mereka kafir terhadap kehidupan akhirat. Aku mengikuti agamanya Nabi Ibrahim, Ishak, Yaqub. Kami tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Itulah karunia yang Allah berikan atas kami dan atas manusia. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Wahai dua temanku yang di penjara, apakah Tuhan-Tuhan yang banyak itu lebih baik daripada Allah yang Maha Esa dan Maha Perkasa? Yang kalian sembah tidak lain kecuali hanya nama-nama yang kalian namai dan nenek moyang kalian namai. Allah tidak menurunkan suatu kekuatan pun padanya. Hukum hanya milik Allah. Kita diperintahkan untuk tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Itulah agama yang lurus, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Dari mana Nabi Yusuf alaihissalam mengetahui itu? Sedangkan ketika beliau dibawa sebagai budak ke Mesir, tidak ada yang mengajari beliau. Dari mana? Tidak ada lain kecuali dari pengajaran bapaknya Yaqub bin Ishak, dari mulai semenjak dini. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, kalau kita perhatikan lagi bagaimana orang-orang saleh, mereka senantiasa memperhatikan pendidikan tauhid. Di antaranya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membonceng Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yang waktu itu masih gulam, umurnya antara 1 sampai sebelum 10. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ya gulam, inni u'allimuka kalimat." Wahai anak kecil, aku ajari beberapa prinsip hidup. Ya, yang pertama, akidah. Ihfadillah yahfadhka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfadillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, niscaya engkau akan dapati Allah di depanmu. Idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau minta, minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat di sini Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengajari kita agar mendidikkan pendidikan tauhid, akidah yang benar kepada anak-anak dari mulai semenjak dini. Taib, ahibati hafizakumullahu ta'ala. Lihat lagi orang saleh yang disebutkan namanya di dalam Al-Quran, bahkan jadi nama surat. Apa itu? Siapa itu? Luqman Al-Hakim. Beliau hamba Allah yang saleh, dan pendapat yang lebih kuat, beliau bukan nabi. Luqman Al-Hakim, hamba Allah yang saleh tersebut, ketika menasihati anaknya, nasihatnya yang pertama kali apa? Tentang akidah yang benar. Wa idh qala Luqmanu libni wa huwa ya'idhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia membelikan wejangan kepada anaknya, wahai anakku sayang, janganlah kamu mensyirikkan Allah. Sesungguhnya mensyirikkan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Surat Luqman ayat 13. Dari sini kita ambil pelajaran bahwa pondasi dasar pendidikan anak dalam Islam adalah menanamkan akidah yang benar. Dan itu semua, wahai para orang tua kaum muslimin, Anda insya Allah akan dapati di pesantren-pesantren yang merupakan lembaga pendidikan agama Islam yang sangat fokus untuk mengajarkan akidah yang benar kepada anak-anak Anda, tentunya berdasarkan Al-Quran, hadis Rasul yang dipahami oleh para salafus saleh. Semoga semangat menyekolahkan anak-anak Anda ke pesantren.
mendidikkan dan mengajarkan anak-anak Anda ke pesantren sehingga mendapati akidah yang benar sebagai pondasi dasar sebelum beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.